akan mempresentasikan hasil penelitian proposal kami dengan judul hubungan screen based feeding dengan resiko kekurangan energi kronis pada anak usia 1-5 tahun di wilayah kerja Puskesmas Perembe. Padahal distraksi anak terhadap layar saat makan dapat mengganggu kepekaan anak terhadap sinyal lapar dan kenyang sehingga berisiko menyebabkan defisit asupan energi secara kronis. Kondisi ini menjadi perhatian karena mengingat masih tingginya angka wasting di Indonesia serta status gizi buruk di daerah Aceh khususnya di wilayah kerja Puskesmas Perembe. Pada perumusan logika terdapat dua hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Pada hipotesis nol tidak terdapat hubungan yang signifikan antara screen based feeding praktis dengan resiko KEK pada anak 1-5 tahun di wilayah kerja Puskesmas Perembe. Sedangkan pada hipotesis alternatif terdapat hubungan yang signifikan antara screen based feeding praktis dengan resiko kejadian KEK pada anak 1-5 tahun di wilayah kerja Puskesmas Perembe. Pada logika pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat yang signifikan di mana 0,05 atau 5%. Resiko tipe 1 terjadi apabila penelitian menolak H0 yang sebenarnya benar, yaitu mengeklaim bahwa adanya hubungan padahal tidak ada terdapatnya hubungan. Sebaliknya, resiko tipe 2 akan terjadi apabila penelitian gagal menolak H0 yang sebenarnya salah. Oke, baik, di sini saya akan lanjutkan. Di sini ada identifikasi parameter yang dimana di sini dijelaskan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel perancu. Yang pertama ada variabel independen, yang dimana variabel independen dalam penelitian ini adalah screen based feeding praktik, yaitu kebiasaan orang tua memberikan perangkat layar seperti TV, smartphone, atau tablet kepada anak saat makan. Nah, variabel yang diukurnya itu berdasarkan indikator, yaitu frekuensi penggunaan dalam 1 minggu, durasi penggunaan setiap kali makan, jenis perangkat layar yang digunakan, dan alasan orang tua memberikan perangkat tersebut. Nah, yang kedua itu ada variabel dependen, yang dimana variabel dependen ini adalah resiko KEK kepada anak yang usianya 1-5 tahun, yang dinilai itu melalui indikator status gizi, yaitu wasting, yang dimana berdasarkan indeks BB per TB dengan Z-score kurang dari -2 standar deviasi. Selanjutnya ada underweight, yang dimana berdasarkan indeks BB per U dengan Z-score kurang dari -2 standar deviasi. Nah, penilaiannya tuh menggunakan standar WHO tahun 2006. Nah, yang ketiga itu ada variabel perancu, yang dimana penelitian ini juga mempertimbangkan variabel perancu yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu usia anak, jenis kelamin, pendidikan ibu, pendapatan keluarga, riwayat infeksi, dan asupan energi harian. Nah, variabel-variabel tersebut dianalisis agar hubungan antara screen based feeding praktik dan resiko KEK dapat diketahui dengan lebih akurat. Nah, hasil pengukurannya dibagi menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama itu ada 0 sama dengan tidak ada penggunaan layar, dan yang kedua ada 1 sama dengan jarang, yaitu kurang dari 3 kali per minggu atau kurang dari 15 menit per sesi. Nah, yang ketiga itu ada 2 sama dengan sering, yaitu minimal 3 kali per minggu atau minimal 15 menit per sesi. Nah, skala yang digunakan itu adalah ordinal karena memiliki tingkatan. Nah, yang kedua ada risiko KEK atau wasting, yang dimana diukur menggunakan berat badan menurut tinggi badan atau BB per TB. Nah, pengukuran dilakukan dengan timbangan digital atau mikrotosh, yang dimana kemudian dianalisis menggunakan aplikasi WHO atau WHO Antru. Nah, hasilnya itu dibagi menjadi 2, yang dimana 0 sama dengan tidak berisiko jika Z-score lebih dari -2 standar deviasi. Yang kedua itu ada 1 sama dengan beresiko jika Z-score-nya kurang dari -2 standar deviasi. Skala yang digunakan itu adalah skala nominal. Nah, yang ketiga itu ada underweight atau BB per U. Nah, underweight ini diukur berdasarkan berat badan menurut umur atau BB per U. Nah, cara pengukurannya itu sama, yaitu menggunakan timbangan digital dan dianalisis melalui WHO. Nah, hasilnya itu terdiri dari 0 sama dengan normal jika Z-score-nya itu lebih besar dari -2 standar deviasi. Nah, 1 itu sama dengan underweight jika Z-score-nya kurang dari -2 standar deviasi. Nah, skala pengukurannya itu juga nominal.
Selanjutnya ada asupan energi, yang dimana asupan energi total yang dikonsumsi oleh anak satu hari dibandingkan dengan angka kecukupan gizi, yaitu atau AKG, yang dimana data ini diperoleh menggunakan food recall 24 jam, kemudian dianalisis dengan aplikasi NutriSurvey. Nah, hasilnya itu dikategorikan menjadi 2, yang dimana 0 itu sama dengan cukup jika mencapai lebih dari 80% AKG, dan 1 itu sama dengan kurang. Nah, jika kurang dari 80% AKG, skala yang digunakan itu adalah nominal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya, pada bagian 3 akan dijelaskan mengenai desain arsitektur penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan desain cross-seksional atau potong lintang, yaitu semua data dikumpulkan pada satu waktu. Nah, desain ini dipilih karena lebih efisien dan sesuai untuk melihat hubungan antara screen-based feeding dengan risiko kekurangan energi kronis pada anak usia 1-5 tahun. Nah, populasi penelitian berjumlah 120 balita dan berdasarkan perhitungan rumus Slovin diperoleh sampai sebanyak 93 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, pengisian kuesioner screen-based feeding serta food recall 24 jam untuk mengetahui asupan energi anak. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan SPSS versi 25 dengan uji chi-square untuk menggunakan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara screen-based feeding dengan risiko KEK. Responden yang diikutsertakan adalah anak usia 1-5 tahun yang memenuhi kriteria inklusif, sedangkan yang memiliki kondisi medis tertentu atau tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan dari penelitian. Selanjutnya, pada bagian keaslian penelitian, kami membandingkan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa menggunakan layar saat makan atau menurunkan asupan energi. Nah, menggunakan pola makan responsif serta meningkatkan risiko wasting atau gizi kurang pada anak. Perbedaan penelitian kami terletak pada fokus penelitian, yaitu hubungan screen-based feeding dengan risiko KEK pada anak usia 1-5 tahun di wilayah kerja Puskesmas Purubu, sehingga diharapkan dapat memberikan data yang lebih spesifik sesuai kondisi daerah penelitian. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara screen-based feeding dengan risiko kekurangan energi kronis pada anak usia 1-5 tahun. Melalui penelitian ini, kami berharap hasil yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya mengurangi penggunaan layar saat anak makan, sehingga dapat mendukung pola makan yang lebih sehat, mencegah masalah gizi, dan membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Terima kasih.